kuahnya banyak tapi sayurnya dikit. Hemat. Buat dibagi sampai sore lah. Iya, betul. Selamat pagi untuk yang masih pagi udah dandan udah tebal banget kayak adonan semen. Iya. Betul. Selamat pagi buat ibu-ibu yang ada di rumah. Yang pagi-pagi lagi ribut di kamar mandi. Ada keran bocor di jubelnya sama kantong kresek. Iya, betul. Selamat pagi ibu-ibu. Ya kalau pengen ke kondangan, Ya. make up, Alisa juga pakai celurit. Iya, ahoy. Ayo. Mama kamu gitu ya? Iya. Presisi harus presisi. Kenapa sih cewek kalau Mas pakai alis tuh lama Ki? Kenapa sih? Ya, maka ada yang lama gue lihat. Gak ada dong. Balik. Begini dong. Balik. Itu mah Panglima Tianfeng kayaknya. Udah gak masuk akal lu. Paling banyak. Teng. Emang tergantung biasanya karena kan alis itu kayak menjadi pusat perhatian gitu loh. Iya. Kunci ya. Kalau aku pribadi aku nggak bisa gambar alis, terus alis aku emang udah ada bulunya. Oh, iya karena Ki udah ada bule. Kan ada yang dibotakin. Ada yang dibotakin biar kelihatan tuyul katanya. Tapi sekarang udah canggih katanya ada alat ini tuh yang buat ngurus ya, apa Oh iya. Nyetak alis. Ada alis begini nih kayak pernah bini gua pasang dia beli di online shop set Oh. pajang dia yang set dia ngaca. Jadi, Nah, kan hancur. Gimana sendiri? Aduh, tapi ini ya, ada yang lebih penting dari masalah alis. Apa itu? Sekarang di Indonesia itu, apalagi dunia pendidikan tuh lagi benar-benar mengkhawatirkan karena ada segelintir oknum yang sekarang tuh kayaknya banyak banget dan marak banget tuh bullying. dan ini kayaknya udah harusnya jadi perhatian pemerintah sih menurut aku karena udah bukan lagi hal yang sepele. Karena ini benar-benar udah sampai merenggut korban jiwa. Itu efek bullying jangan pernah anggap remeh deh efek bullying itu orang bisa kena mentalnya nggak mau sekolah desperate. Bukan bu. Ada juga teman-teman nih perundungan yang terjadi di Bandar Lampung. Ah ini, Seorang pada Lampung. Iya, mati nih. Ya. Ada remaja SMP yang terpaksa putus sekolah karena nggak tahan dibully yang ia terima dikarenakan orang tuanya pemulung. Ya Allah. Parahnya siswi ini dikeluarkan oleh pihak sekolah karena dianggap memicu keributan. Tuh, salah tuh. Salah. Salah kaprah. Kok yang dikeluarin malah jadi korban Sih, makanya kayak Tolong gitu. dong untuk dinas pendidikan, dinas teruntut, dinas terkirit, dinas terkait. Lagi serius jadi aneh nih. Tolong aku ini sekarang saking emosionalnya, aku sampai nggak tahu berkata-kata apa. Berarti sering loh. Biasanya kamu nggak mau. Lu udah emosi juga emang kata-kata lu udah ngaco kalau ngomong. Tolong diusut. Dinas pendidikan Betul. terkait, ini jangan ada diskriminasi kayak gini. Diskriminasi. Kan? Iya, kalian pernah nggak sih? Kita semua kan Korban pasti bully. korban bullying. Bully. Pernah? Bulung. Nah, itu loh. Korban bulung. Ini kayaknya harus apa ya? Mungkin mental juga. Ya. Kita anak-anak kita, orang tua ini harus kasih pemahaman ke anak-anak bahwa jangan pernah malu sama profesi orang tuanya. Betul. Tapi kan orang tuanya mulung. Kan mulung bukan maling. Bagus, bener ini. Ada orang tua udah kaya berjas gak macam maling udah. Iya, harusnya malu. Kalau nggak malu, bapak lu boleh. Malu bapak lu. Aku juga tahu korban bully dari teman-teman dulu. Oh sudah pasti, masih kamu sudah pasti. Kamu sudah pasti. Kalau lu mah udah pasti. Kita sudah tahu itu. Gara-gara rok lo kependekan waktu itu. Pakai rok lagi. Apa? Nyiptain sendiri buat dibully. Emang Iya. gimana? Enggak, ini mah Iya, bener iya. ya. Aku dulu tuh dibully tuh kayak, kan aku nggak bisa matematika kan. Terus udah gitu aku dudukin kalau matematika paling belakang kan. Ya. Terus Sambil make up ya? enggak ngapain. Mama aku pada saat itu dagang donat. Sama dagang mie instan. So aku diginiin. Anak tukang donat, sekelas tuh. Kita sering dikata-kata ini. Kita awalnya kayak takut kan, kayak waduh yang ngatain banyak. Tapi tau nggak apa? Ada di satu momen ya, aku ngambil bambu. Dari bangku, karena kesel banget di olahraga. Celana aku diambil, dilempar ke pohon. Terus lo bambunya buat apa? Gonda gandul. Enggak, bukan aku ambil gini ya. Aku gituin. Oh. Pas lagi nggak pakai celana tuh. Iya. Bener. Karena aku udah malu banget di mana harga diri aku. Iya Coba. betul. Kasian banget. Aku getok, tapi tahu nggak kenapa? Apa? Aku yang diomelin. Kenapa kamu getok-getok dia? Kamu kan ngapain mukul-mukul orang gitu? Oh. Siapa yang ngomong begitu? Ada aja gue. Guru ya? Kok ada begitu? Aku
takut-takutan. Enggak. Ini kamu, dia harus belajar dari Dia harus belajar dari nggak tadi, nggak boleh kayak begitu. SD Yang- mana? Sebutin SD mana? Jangan sebutin ya, saya udah nggak ada. Yang salah tetap salah. Kalau kamu gimana? Kamu kan dulu pernah Nah, jadi ini nih. guru Malah kan? jadi guru, ini POV gurunya nih. Dia pinter nih. Gimana Gimana menghadapi anak-anak bandel? Jadi aku tuh ada punya trik sebenarnya kalau misalnya mau ngajar. Aku sebagai guru baru tuh aku selalu punya ada 3 tips. 3 tips ala Kiki. Adalah hal yang pertama, saya jaga rahasia kalian, kalian jaga rahasia saya. Nah, aku selalu ngomong kayak gitu. Ke mereka? Mereka kayak, apa nih kok? Maksudnya apa nih? Karena biasanya anak-anak seumuran kayak gitu tuh mereka tuh butuh dipercaya. Oke. Makanya aku bilang, saya jaga rahasia kan, kalian jaga rahasia saya ya. Iya. Oke. Mereka kayak, ih berarti guru ini juga punya rahasia. Iya. Kalau kita nggak punya rahasia apa-apa. Iya, betul, betul. Terus yang keduanya aku bilang kalau di sekolah anggap saya sebagai guru kalian orang tua, di luar kita mau temenan ayo. Iya. Oke. Gitu, mau nongkrong, mau apa bebas. Oke. Yang ketiga adalah kalian kerjakan apa yang saya katakan. Ya. Kalau kalian lakukan dengan baik, misalnya 20 menit kerjain. Sisanya kita bisa free class di kelas. Oh. Bisa curhat, kalian boleh Keren musik, kamu. tapi nggak boleh ribut ke keluar kelas. Iya, betul. Nah, dari situ tuh, jadi anak-anak yang bandelnya setengah mati, guru-guru pada bilang, tadi Miss Kiki habis ngajarin kasih dia, gimana tuh si ini? Ini nggak ada, ribut nggak? Mas nggak mau dengerin. Enggak, dia kerjain kok. Oh. Iya. Caranya efektif ya, Ki? Iya, karena kalau nge-handle anak-anak seusia kayak gitu tuh, kita sebagai guru juga harus pakai trik gitu. Nggak bisa pakai cara yang terlalu keras, terlalu klemer juga nggak bisa. Gimana kamu ngajar? Jangan-jangan mulut aku yang bilang aku udah ibu-ibu. Udah melaki ibu guru. Asal. Hei. Di sini. Jadi gimana? Nyetak aja pakai muka sendiri nih gimana caranya? Maksudnya gimana? Kabar sih Genta? Baik dong. Halo. Makin fresh Genta ya. Irashimasu. Konnichiwa. Jepang. Ayo silakan duduk saya. Kita duduk kita duduk kita. Entar duduk. Sini. Kita nih. Ke sini boleh. Oh musiknya langsung musik Jepang ya? Kenta, pernah dibully nggak waktu sekolah dulu? Yang di Jepang ya? Ya, di Jepang. Ya, Jepang. Ya, Jepang lah. Aku ada. Nah, Aku pernah dibeli. Beli. Beli berapa? Beli. Bukan beli. Udah dibeli. Bully. Buri. Aku pernah dibully. Apa? Iya, dibully. Apain? Jadi di Jepang, budaya Jepang itu Ya. ini pengennya semua sama gitu. Apanya? Semuanya. Semuanya, dalam Semua hal apapun. lakukannya. Oh, ya. Misalnya ini kalian tahu kan SD itu semua pakai tas yang Gemblok. yang itu yang warna hitam. kotak, Iya, kotak. ransel. Iya, sama. Jadi harus sama. Iya. Jadi kalau agak beda yang dibeli. oh. Bully yang beda. Iya. Jadi waktu itu aku maaf ya aku waktu kecil ya. Ya. Kalau mau toilet aku gak bisa pegang sendiri. Apanya? Gak ini ya, maaf ya agak aneh ya, tapi gak emang gitu. Ya waktu kecil jadi agak aneh ya. Jadi setiap hari aku celananya basah Oh, gitu. bleber. Oh, bleberan. Iya, semua basah kan. Jadi waktu sekolah itu harus saya ada seragamnya kan. Ya. Tapi di bawahnya aku gak pakai seragam. Tanah lain. Jadi ini pagi aku ke toilet basah, jadi ganti celana. Jadi beda sama orang kan. Oh. Jadi aku Harusnya pampers ya, pakai pampers. Iya, tapi aku bisa ke toilet, tapi nggak bisa pegang gitu aja. Dibulinya gimana? Dibulinya pas kamu basah? Kamu celananya ini ya. Gitu. Oh, celananya basah ya. Celananya basah ya. Ngomongin gitu. Iya, jadi ya ulang-ulangnya. Kamu ngompol gitu ya bilangnya. Iya, jadi ya iya aku. Nande korek gitu dilihat-lihat. Zubong Cikauja. Zubong Cikauja. Mika, Zubong Cikauja. Ani-chan, hai, Nani Gasuki. Hai. Ada Pak Surya. Tapi kalau Apa? Tewe kata gua. Iya, Bang. Pak Surya. Pak Surya. Selamat ulang Oh, iya, tahun ya. iya. Amin, sehat. Biar banyak rezeki. Biar selamat dunia akhirat. Amin. Kenta. katanya aku yang bintang tamu. Halo. Mama. Kenta ramah banget. Coba ngadep belakang. Aduh. Depan belakang senyum.
dia. Kan ada lagi. Duduk lagi. Oh gitu. Tapi berarti kata-katanya ya cuma gitu aja dilelekin kalian. Iya, cuma gara-gara kucing ya. Iya. Nggak sampai fisik aja. kan, cuma ngatain doang. Iya. Nah, dipukul. Ada juga yang kayak gitu. Fisik. Gara-gara apa? Tapi kamu bukan. Aku nggak pernah. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gini nih? Waktu diajarin sama ibu nih. Coba. Punya bedanya. Di Jepang kayak gitu nggak? Aku sebenarnya malah pengen kayak gitu. Tapi ya, Soalnya ini, waktu aku kecil ya, ibu aku, papa aku dua-duanya kerja di luar. Jadi aku pulang dari rumah, pulang dari sekolah, aku setiap hari aku sendiri gitu, aku buka kunci sendiri. Iya, kosong rumahnya. Jadi malam pas balik gitu. Baru ada gitu. apa benar katanya kamu? Waktu masih kecil, saking sibuknya, mama kamu nitipin kamu ke pom bensin gitu loh. Enggak. Ngapain? Oh enggak ya? Ngapain? Oh, bohong, berarti informasinya salah tuh. kalau Salah. begitu. Dari mana? Marah-marah dong, marah-marah. Siapa yang gitu?